Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu asesor yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rona Romadianti MPD. Saya dosen program studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Lampung. Saya lulusan S1 Universitas Lampung pada program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan program Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Lampung pada tahun 2015. Adapun spesialisasi saya adalah mengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia, Perencanaan Pembelajaran, Semantik, dan Teori Belajar Bahasa di program studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pengalaman yang saya lakukan di luar profesi yaitu menjadi anggota pada Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah di Provinsi Lampung. Kemudian menjadi tutor online di Universitas Terbuka, serta saat ini sedang bergabung pada komunitas pengajar praktik dalam program pendidikan Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan materi Perbedaan Teknik, Metode, Strategi, dan Model Pembelajaran. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS. Pada semester ini, saya hanya mengajar satu kelas. Adapun teknik dalam pembelajaran, saya menyesuaikan dengan rencana pembelajaran semester yang telah dirumuskan bersama koordinator rumpun mata kuliah yang ada di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Lampung, terkhusus pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia. Capaian pembelajaran prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mampu merencanakan, menerapkan, mengelola, mengevaluasi pembelajaran, serta melakukan perbaikan metode, bahan ajar, media, dan sumber belajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia sesuai dengan karakteristik perkembangan dan kebutuhan peserta didik, serta pemangku kepentingan pendidikan berdasarkan standar proses dan mutu. Kemudian, capaian mata kuliah ini adalah mampu membuat, menggunakan, serta mengaplikasikan strategi pembelajaran bahasa pada ranah pembelajaran. Mampu menganalisis strategi pembelajaran pada setiap kebutuhan pembelajaran dan mampu memahami strategi pembelajaran pada psikologi pendidikan. Adapun deskripsi mata kuliah sebagai berikut. Mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia adalah salah satu mata kuliah wajib yang diajarkan pada Prodi Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Lampung. Mata kuliah ini mengkaji bagaimana merancang penyelenggaraan pembelajaran yang produktif dan kreatif, menyusun strategi pembelajaran yang efektif. Karena salah satu penentu keberhasilan program pendidikan ditentukan oleh strategi pembelajaran. Selama 16 kali pertemuan, dalam mata kuliah terdapat 12 pokok bahasan. Karena sudah kurang lebih 3 tahun terdampak pandemik COVID-19, maka pembelajaran dialihkan melalui ruang virtual seperti
Google Meeting atau aplikasi Zoom Meeting, serta LMS kampus, yaitu SPADA. Pada pertemuan awal, saya sudah menyampaikan kontrak perkuliahan bersama mahasiswa yang salah satunya adalah kesepakatan kelas selama berada di ruang virtual. Selain itu, saya juga menyampaikan kriteria penilaian kepada mahasiswa mulai dari kuis 1, UTS, kuis 2, dan UAS, serta tugas-tugas terstruktur lainnya. Setelah melakukan proses pembelajaran, tentunya membutuhkan evaluasi pembelajaran. Dalam hal ini, saya menilai berdasarkan pada kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Pada ranah kognitif, dilakukan dengan menggunakan tes tertulis dalam bentuk soal. Untuk ranah sikap, saya menggunakan lembar observasi atau pengamatan, dan untuk keterampilan, saya menggunakan dalam bentuk produk atau portofolio. Adapun penilaian yang saya lakukan dibagi dalam beberapa tahap, yaitu kuis 1, UTS, kuis 2, dan UAS, serta tugas-tugas terstruktur lainnya. Setelah tahapan tersebut dilakukan, saya akan melakukan analisis terkait hasil evaluasi pembelajaran yang nantinya akan dijadikan dasar penilaian bagi mahasiswa. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan mampu meyakinkan Bapak dan Ibu asesor dalam menilai kinerja saya selama ini. Dan besar harapan bagi saya, Bapak Ibu asesor dapat memberikan nilai terbaik sehingga saya bisa lolos dalam seleksi sertifikasi dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Luar biasa ya, jawaban salamnya lumayan keras. Meskipun cuaca di luar sana tampaknya panas sekali ya. Semoga teman-teman juga punya semangat yang sama seperti matahari di luar sana. Oke, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, terlebih dahulu kita baca doa dulu. Silakan bagi yang ingin memimpin. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Nabila yang sudah memimpin doa. Ya, kita masuk pada pembelajaran hari ini. Kita masuk dalam pertemuan kedua. Pertemuan pertama kemarin, Bu Rona sudah menyampaikan beberapa kontrak kuliah ya yang akan kalian jalani bersama Bu Rona selama 6 bulan ke depan. Tentunya kontrak itu nanti akan sudah Ibu share sepertinya, sudah Ibu share, silakan dibaca. Dan setelah penyampaian kontrak, sepertinya kemarin sudah sedikit Bu Rona sampaikan materi berkaitan dengan pembelajaran dalam mata kuliah strategi. Ada yang masih ingat apa yang Bu Rona sampaikan kemarin? Ya, Mida, silakan. Ya, itu pengenalan strategi pembelajaran, Bu. Luar biasa, Mida masih ingat ya. Terima kasih, Mida. Yang lain? Ada yang lain? Ada yang bisa menambahkan tidak? Apa sih isinya gitu? Ya, silakan Nabila. Isinya tentang pengelolaan bagaimana seorang guru mengelola strategi pembelajaran. Oke, luar biasa Nabila ya bisa menjelaskan tentang pengelolaan strategi pembelajaran. Nah, teman-teman, untuk hari ini kita tidak lagi membicarakan tentang pengelolaan strategi, tetapi kita mulai pada perbedaan. Jadi teman-teman sini akan belajar mengenai
definisi perbedaan antara teknik, metode, model, dan strategi. Nah, sebelum masuk ke dalam mata kuliah, Brona mohon izin share screen ya. Nanti ini kalian bisa sambil melihat. Ya, ini. Oke, sudah terlihat ya teman-teman ya? Sudah ya? Oke. Nah, ini ada pendekatan. Di sini ada pendekatan, model, strategi, metode, dan pembelajaran. Nah, sebelum kalian masuk, ini Brona mau memberikan apa ya? Sedikit tujuan pembelajaran yang akan kalian capai dalam pembelajaran hari ini, yaitu kalian dituntut untuk mampu memahami serta menjelaskan dari perbedaan teknik, metode, model, dan strategi. Nah, tentunya kalau menjelaskan ya, nanti akan Bu Rona, kalian akan Bu Rona minta satu persatu untuk mulai menjelaskan. Nah, di sini agar lebih rincinya lagi, Bu Rona ini ada segitiga terbalik nih ya. Jadi, di mana penempatan dari keempatnya akan terlihat tingkatan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, ini segitiga terbaliknya, teman-teman. Nah, di sini ada metode, ada strategi, ada pendekatan dan model. Nah, sekarang ada yang tahu tidak sih pengertian dari metode? Karena metode ini paling bawah ya. Silakan, apakah ada yang tahu? Kalau ada yang tahu pengertiannya, silakan raise hand. Ya, Nur Hasanah, silakan dijelaskan Nur Hasanah. Ya, Baiklah. Menurut pengetahuan saya, metode itu jabaran dari pendekatan yang menggunakan langkah-langkah dalam mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya itu yang seperti metode diskusi, metode tanya jawab, dan metode yang lainnya. Wah, lengkap sekali ya, jawabannya luar biasa, seperti tidak perlu yang lain menambahkan ya, sudah lengkap artinya ya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Nur Hasanah bahwa metode itu apa. Nah, sekarang yang strategi, apakah ada yang bisa menjawab strategi apa? Nanti kita akan belajar nih kalau sudah tahu semuanya. Strategi apa? Apa yang ada yang tahu tidak strategi? Ya, silakan Nabila. Yuk Nabila, strategi itu apa? Strategi adalah suatu pola pembelajaran siswa yang tersusun secara sistematis. Luar biasa jawabannya Nabila. Artinya ada kata kunci ya, tersusun secara sistematis. Nah, ada yang bisa menambahkan tidak ya? Dari jawaban Nabila? Ada yang bisa menambahkan? Ya, Nur Hasanah. Silakan Nur Hasanah untuk menambahkan jawaban. Baiklah, selain suatu pola pembelajaran siswa yang tersusun secara sistematis, strategi ini juga sangat berkaitan erat dengan memilih pendekatan, metode, teknik pembelajaran, dan model pembelajaran bagi seorang guru. Nah, itulah kuncinya tadi ya, bahwa dalam pemilihan strategi itu berkaitan dengan keempat yang tadi yang sudah Brona sebutkan ya, antara metode, strategi, teknik, dan model. Nah, sekarang kita masuk lagi nih yang tangga ketiga, pendekatan. Ya, ada yang bisa? Apa sih pendekatan itu? Apa pendekatan? Ya, Mida Elva. Silakan Mida. Di sini pendekatan yaitu suatu rangkaian yang tersusun dan terarah secara sistematis, Bu. Terarah dan sistematis ya. Kata kuncinya ya teman-teman ya, terarah dan sistematis ya. Terima kasih Mida Elva, jawabannya juga luar biasa bagus. Selanjutnya yang tangga terakhir, paling atas ya, model. Ada yang bisa? Model pembelajaran itu apa? Silakan Tias, model pembelajaran itu apa? Ya Tias? Model pembelajaran itu Silakan, program yang tersistem dalam mencapai tujuan pembelajaran. Program yang tersistem ya, jadi artinya kalau sudah sampai di model, jadi semuanya itu metode, strategi, dan pendekatan masuk ke dalam model itu ya, jadi satu kesatuan gitu Tias ya. Oke, terima kasih Tias. Nah ini tadi kan karena sudah tuh menjawab perbedaan antara keempatnya dari mulai pendekatan ya, perbedaan dari strategi, pendekatan, metode, teknik, dan model. Nah sekarang apa yang kalian sudah jelaskan tadi sebenarnya sudah ada di sini, tapi kalian sudah sepertinya sudah sedikit memahami ya
ada beberapa kata kunci yang memang harus kalian pahami ya dalam strategi pembelajaran tadi tersusun ya. Di sini ada pembelajaran yang tersusun. Berarti kalau tersusun itu berarti memiliki pola dia. Ada pola. Kalau sudah pola berarti biasanya sudah apa ya? Sudah tersusun itu kan berarti seperti rangkaian ya, seperti itu rangkaian dari satu ke dua gitu. Dia bertahapan, dia tidak boleh mengacak seperti itu. Nah, kemudian untuk model tadi sudah disebutkan oleh teman-teman ya, luar biasa tadi jawabannya. Model juga begitu ya, sama. Jadi ada beberapa kata kunci yang harus kalian pahami. Tadi tersusun ya untuk yang pertama, yang kedua ini adalah model pembelajaran, mendesain. Nah, di sini kita bicara desain. Nanti kita akan belajar ke pertemuan selanjutnya mengenai model-model pembelajaran ya. Banyak ya teman-teman yang model pembelajaran ya, nanti bisalah dibuka-buka gitu ya. Kalau untuk saat ini kita masih mengenal perbedaannya dulu, baru nanti kita masuk ke dalam model. Nah, ya untuk yang pendekatan, nah pendekatan tadi juga sudah dibicarakan ya, rangkaian tindakan ya, namanya sudah tindakan ya berarti sama ya, tentunya dia memiliki apa ya terpola tadi, memiliki tujuan seperti itu. Nah, kalau yang ini terakhir ya metode pembelajaran ini prosedur. Metode ini berkaitan dengan prosedur. Kalau prosedur itu memiliki apa ya pencapaian tujuan khusus gitu ya. Misalnya kalian ini dalam membelajarkan suatu materi kan kalian sudah pernah turun lapangan tuh ya, sudah pernah coba untuk masuk ke dalam kelas ya. Tentunya kalian menggunakan sudah menggunakan metode ya sebenarnya ya. Cuman kalian kurang paham bahwa itu adalah metode. Seperti ada yang tahu tidak contoh metode apa? Ada yang tahu? Di sini sudah ada loh, metode adalah jabaran dari pendekatan satu pendekatan bisa dijabarkan ke dalam berbagai metode pembelajaran. Di sini sudah ada. Ada yang tahu metode apa? Kalau seperti inquiry, itu apakah metode atau bukan itu inquiry itu? Inquiry itu masuk ke dalam metode, teknik, atau model? Teknik. Teknik inquiry. Yang lain itu jawaban Tias ya. Yang lain ada yang bisa menjawab selain Tias? Metode, Bu. Metode itu inquiry atau ceramah itu sama tidak dalam satu kesatuan metode? Pernah dengar tidak ya? Metode ceramah gitu ya digunakan oleh guru. Pernah dengar? Pernah, Bu. Ya, jadi ceramah itu masuk ke dalam metode. Kalau inquiry masuk ke dalam teknik atau metode? Teknik. Teknik. Oke, luar biasa jawabannya ya, teknik. Nah, ini yang terakhir teman-teman, teknik pembelajaran. Nah, cara-cara konkret yang dapat dipakai saat proses pembelajaran. Nah, di sini ya, teknik pembelajaran ini guru dapat berganti-ganti pembelajaran. Ya, artinya di sini kalian boleh menggunakan berbagai teknik, tapi disesuaikan ya teman-teman ya. Dalam memilih teknik ini juga ada ketentuan khusus gitu. Jadi teknik ini digunakan berdasarkan dari hasil karakteristik siswa yang dihadapi. Jadi tidak semua teknik itu kalian pakai, tapi kalian juga bisa melihat dari karakteristik peserta didik itu. Misalnya ketika peserta didik itu banyak yang apa ya pasif gitu ya, diam ketika kalian itu menerangkan materi kemudian diam semua. Nah itu boleh menggunakan teknik atau cara agar pembelajaran tersebut bisa lebih apa tadi pasif lebih apa ayo lebih apa tadi kan pembelajaran pasif jadi bisa ke Aktif. aktif. Oke, aktif. Nah ini teknik pembelajaran sudah. Nah sekarang Bu Rana mau tahu nih, kan kita tadi sudah belajar ya, sudah belajar mengenai model, metode, teknik, dan strategi. Nah tentunya kalian juga harus bisa memahami dan menjelaskan. Nah karena waktu kita juga sudah mendekati penghujung, jadi ada tidak sih yang bisa menyimpulkan dari keempat perbedaan itu? Ada yang bisa menyimpulkan tidak ya? Silakan, siapa yang bisa menyimpulkan? Ditunggu. Ada yang bisa menyimpulkan? Raise hand. Silakan. Ada yang bisa menyimpulkan tidak? Ya. Tias, ya silakan Tias.
program yang tersistem atau pola pembelajaran yang tersusun secara sistematis, mulai dari metode, strategi, pendekatan, model, dan teknik pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik yang akan kita hadapi. Contohnya seperti model pembelajaran kontekstual di kelas. Di situ guru mempraktikkan gaya renang kupu-kupu di hadapan peserta didik. Lalu guru menampilkan gambar rangka manusia untuk menunjukkan bagian-bagian rangka manusia. Seperti itu, Bu. Terima kasih Tias, jawabannya luar biasa. Ada lagi tidak yang bisa menyimpulkan? Jangan hanya Tias ya. Silakan yang lain. Tentunya dengan menggunakan bahasa kalian sendiri boleh, jadi tidak harus seperti Tias gitu ya. Yang lain? Ayo yang lain, satu lagi deh, siapa bisa menyimpulkan? Yuk yang belum berbicara, ayo siapa yang belum? Ya, Mida Elva silakan. Ya, baik. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa strategi itu memiliki beberapa macam, yaitu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran serta modelnya. Baik, Bu. Sekian. Terima kasih jawaban Mida ya. Benar apa yang disampaikan oleh Tias dan Mida. Sebenarnya saling melengkapi saja ya antara jawaban keduanya. Nah, di sini Bu Rona Bukada ya, ini yang terakhir ya, slide terakhir. Nah, di sini kata kunci yang bisa kalian ambil. Inilah pengertian dari model, pendekatan, strategi, dan metode. Apakah bisa dibaca teman-teman? Bisa ya? Nah di sini sudah ada contohnya nih. Nah, kalau model itu contohnya seperti model pembelajaran kontekstual. Jadi kalau teman-teman dalam membuat RPP, kalau ada kontekstual teacher learning, nah itu namanya model ya. Bukan teknik, berbeda. Nah, kemudian pendekatan di sini. Di sini ada contohnya pendekatan apa ini? Teacher apa? Teacher learning. Ya, itu adalah pendekatan. Jadi nanti kalau kalian dalam membuat RPP dari keempat ini tidak boleh terpisahkan. Jadi dalam RPP itu ada model, ada pendekatan, ada strategi, ada metode. Sampai di sini sudah paham ya teman-teman ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, terima kasih waktunya. Oke, sebelum kita tutup, Bu Rona mau memberikan apresiasi terhadap teman-teman yang sudah aktif dalam diskusi hari ini. Sepertinya semua teman-teman ya dari Tias, kemudian Mida, Nabila, kemudian Nurul Nurasana sudah cukup aktif ya dalam pembelajaran luar biasa. Semoga keaktifan ini bisa terus berkesinambungan sampai dengan pertemuan kita yang ke-16. Oke, untuk pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan ketiga, mohon teman-teman baca di rumah mengenai model-model pembelajaran, karena untuk kedepannya kita akan belajar model-model dan nanti model pembelajaran dan perbedaan dari keempat jenis ini akan Bu Rona masukkan ke dalam soal kuis, karena pertemuan keempat kita akan kuis ya teman-teman ya. Jadi mohon dipersiapkan untuk pertemuan minggu yang akan datang. Oke, silakan tutup pembelajaran kita dari hari ini. Tadi sudah Nabila ya yang membuka ya. Yang lain ada yang mau menutup? Silakan. Tutup. Ya. Nur Hasanah. Ya. Silakan Nur Hasanah. Ya Bu, baiklah. Sepertinya waktu sudah menunjukkan selesai untuk perkuliahan hari ini. Baiklah, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapat hari ini berguna untuk kita semua. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih teman-teman perjumpaannya hari ini. Semoga kita tetap dalam lindungannya dan juga tetap sehat selalu. Salam sehat dan salam mahasiswa hebat. Oke, kepalkan tangan gini semua. Mahasiswa hebat. Oke. Terima kasih teman-teman perjumpaannya. Salam jumpa. Buron akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.